Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Para pecinta misteri yang berbahagia, dalam pertemuan kali ini kami akan mengisahkan sebuah kisah misteri, Rina, Penumpang Malamku. Mari kita simak cerita lengkapnya. Namun bagi yang belum subscribe, silahkan berikan subscribe-nya. Terima kasih. Mahasiswa KKN itu rencananya akan mengadakan penyuluhan seputar kesehatan dan akan diadakannya cek kesehatan gratis untuk warga yang datang nanti. Mereka pun mempersiapkan tempatnya di pendopo desa. Kedelapan mahasiswa itu kini sedang sibuk membersihkan pendopo. Sebagian ada yang mempersiapkan konsumsi untuk para warga yang datang, dan juga ada yang akan datang ke rumah-rumah warga untuk mengundang mereka. Para mahasiswa itu berinisiatif untuk membagikan sembako untuk warga yang mau bersedia datang ke pendopo. Fandi dan Bayu ditemani Pak Kades yang akan ke rumah warga. Sebagian besar mereka sangat antusias dengan diadakannya penyuluhan itu karena akan ada pembagian sembakonya. Bahkan mereka mencatat semua anggota keluarganya yang akan datang agar semuanya mendapatkan sembako. Pak, anak sama suami saya nanti dapat juga kan sembakonya? Pak, emak saya sakit di rumah. Jadi nanti sembakonya diwakilkan saya ya. Dan masih banyak lagi. Mereka tak mementingkan penyuluhan itu. Mereka tertarik datang karena sembako yang nantinya akan dibagikan. Harap dimaklum ya adik-adik, warga sini memang begitu. Pemikirannya tidak sama dengan orang kota yang rata-rata berpendidikan tinggi, ujar Pak Kades kepada Fandi dan Bayu. Tidak masalah Pak, saya paham. Yang penting nanti mereka hadir. Sampai di sebuah rumah yang terlihat sangat sederhana, namun terlihat bersih dan rapi. Pak Kades mulai mengetuk rumah itu sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum, seru Pak Kades. Agak lama, namun tiba-tiba pintu dibuka oleh seseorang dari dalam. Bidadari, itu kata-kata pertama yang terlintas di hati Fandi. Seorang gadis cantik yang dia temui kemarin, ternyata dia di sini. Apakah ini rumahnya? Fikir Fandi. Walau cukup sederhana rumah itu dibanding rumah para warga yang lain, tapi sangat bersih dan rapi hingga membuat siapa saja betah berada di sana. Apalagi ada bidadari cantik yang menghuni rumah itu. Bagi berada di kayangan saja, Bayu hingga lupa untuk berkedip. Mulutnya sedikit terbuka, bahkan lupa untuk mengucapkan salam. Pak Kades, ucap bidadari itu. Suaranya lembut, nyaris tanpa serak. Nak, Bapak ada? Ada di dalam. Mari masuk Pak. Mereka pun masuk dan duduk di kursi kayu. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua itu muncul dari dalam. Pak Kades, ada apa Pak? Ujar lelaki tua itu. Begini Pak Rusdi, para adik-adik KKN ini mau mengadakan penyuluhan seputar kesehatan. Dimohon untuk hadir ya Pak. Jam berapa Pak? Soalnya saya masih mau cari rumput
untuk sapinya Haji Salim. Kira-kira jam 3 sore nanti, Pak, di pendopo desa. Ya, kalau saya tidak bisa hadir bagaimana? Tak lama kemudian muncul bidadari itu sambil membawa baki dengan 4 cangkir kopi di atasnya. Bagaimana kalau kamu saja yang hadir, Rina? Ujar Pak Kades. Ternyata bidadari cantik itu bernama Rina. Sedangkan Rina sendiri hanya tersenyum sambil meletakkan kopi di atas meja. Bagaimana Pak Rusdi? Saya minta izin Rina sebagai wakilnya Bapak. Tidak masalah Pak Kades. Kalau Rina mau, ya monggo. Ya sudah, nanti Rina datang ke pendopo jam 3 sore ya. Nanti juga akan ada cek kesehatan gratis dan pembagian sembako gratis juga, kata Pak Kades menjelaskan. Iya Pak, insya Allah Rina pasti datang. Ya sudah deh Fandi, ditulis nanti yang datang Rina. Fandi pun mencatat nama Rina di buku undangan warga. Acara penyuluhan pun sudah dimulai. Banyak sekali warga yang datang hingga sangat sesak. Warga yang datang langsung mengisi absen yang nantinya akan dicocokkan dengan nama yang ada di buku undangan. Dan setelah absen, mereka langsung mendapatkan konsumsi berupa air minum dan kue. Sedangkan untuk pembagian sembakonya akan dibagikan nanti setelah acara selesai. Fandi berada di depan pendopo, mengabsen warga yang datang. Seluruh warga yang dia datangi kemarin hampir seluruhnya sudah hadir. Hanya Rina yang belum datang. Fandi mulai gelisah menunggu Rina, karena dia benar-benar berharap Rina untuk datang. Tak lama kemudian, seorang wanita datang mengagetkan Fandi yang sedikit melamun. Permisi Pak, apa acaranya sudah dimulai? Tanya wanita itu, dan keringat memenuhi wajahnya. Maaf, Rina terlambat. Oh, tidak apa-apa. Acara penyuluhannya baru dimulai kok. Oh ya, ini buat kamu. Fandi menyodorkan konsumsi untuk Rina. Terima kasih, Kak. Oh ya, kenalkan, aku Fandi. Sambil mengulurkan tangannya. Kak Fandi, terima kasih. Rina pun menerima uluran tangan Fandi. Rina pun berlalu pergi ke pendopo. Hadirnya Rina membuat para mahasiswa cowok tak berhenti untuk tak memandangnya. Bahkan mereka berebut untuk mengecek kesehatan Rina. Gak bisa coy, dia cewek, berarti ngecek gua, kata Vika sambil menarik tangan Rina. Tahu nih, cowok-cowok pada kampungan kayak gak pernah lihat cewek aja. Sungut Andin tidak suka dengan kelakuan teman-temannya yang begitu norak itu. Akhirnya acara pun selesai dengan pembagian sembako sebagai acara terakhir. Para warga begitu senang dengan sembako yang mereka dapatkan. Seperti biasa, para mahasiswa masih membantu warga untuk memanen kopi. Mulai jam 8 pagi tadi, mereka sudah standby di kebun kopi milik Pak Kades. Seperti biasa juga di sana, sudah ada beberapa pemetik kopi. Mereka memang buruh petik kopi yang dibayar harian oleh pemilik kebun. Salah satu dari pemetik kopi itu adalah Rina. Pada masa panen kopi, dia akan bekerja memetik kopi. Hari ini Fandi terlihat begitu semangat.
Dia sudah memakai sepatu bot lengkap dengan capil yang dia pinjam dari Pak Kades. Sedangkan teman-teman yang lain hanya memakai topi biasa dan tidak memakai sepatu bot segala. Mereka sedikit geli melihat tingkah Fandi. "Widih, Pak Tani nih coy," ujar Raka sambil terkekeh yang hanya dibalas tersenyum oleh Fandi. "Biasalah, mau deketin cewek kampung yang seksi itu tuh," balas Bayu. Gua juga mau sama tuh cewek." "Siapa sih namanya?" "Lina. Bodinya aduhai tuh." Tiba-tiba Andin datang sambil cemerut. "Apaan sih kalian? Nora tahu nggak? Apa sih Din? Jealous ya?" "Jealous sama siapa? Sama cewek kampung? Ogah." "Udah deh, kalau kerja ya kerja, gak usah ngobrol terus," ujar Fandi sambil berlalu meninggalkan mereka. Sedangkan Andin tambah cemberut karena Fandi selalu cuek terhadapnya. Fandi berjalan melewati tanaman-tanaman kopi yang menjalar. Dia berjalan sambil sesekali memetik kopi. Namun netranya terus mencari-cari. Namun tiba-tiba pundaknya seperti ada yang menepuk. "Kak Fandi." Spontan Fandi pun menoleh. "Kak Fandi, sedang apa di sini?" Agak lama Fandi berpikir untuk menjawab pertanyaan yang sangat sederhana itu. Sedang petik kopi," ucap Fandi terbata-bata. "Oh, kenapa nggak bawa keranjang?" "Lupa," jawab Fandi sekenanya. "Ya udah, pakai punya Rina aja nih." Mereka pun asik memetik kopi berdua sambil sesekali bercanda. "Lina, apa kamu punya pacar?" tanya Fandi tiba-tiba. "Apaan sih Kak? Rina gak boleh pacaran sama bapak." Fandi hanya manggut-manggut mendengar ucapan Rina. "Kalau menurut ibumu sendiri?" "Ibu sudah meninggal dulu waktu ngelahirin Rina." "Oh, maaf. Gak apa-apa Kak, biasa saja. Dari dulu Rina memang hanya tinggal berdua sama bapak." "Umur kamu berapa sekarang?" "Kalau tidak salah mungkin udah 19 tahun. Soalnya Rina sendiri gak tahu tanggal lahir Rina itu kapan," jawab Rina sambil tersipu malu. "Pendidikan terakhir kamu apa?" "SD, tapi gak lulus." Fandi terkejut mendengar penuturan Rina. "Kenapa begitu?" "Karena gak ada biaya, jadi Rina harus kerja bantu bapak. Kasihan bapak sudah tua juga. Kalau harus nyekolahin Rina, dapat biaya dari mana?" Begitu miris hati Fandi mendengar penjelasan Rina. Ada rasa kasihan kepada gadis cantik itu. Tapi Rina suka banget baca buku. Jadi meskipun Rina gak sekolah, Rina sedikit banyak tahu tentang ilmu biologi, fisika, matematika. Hanya satu yang menurut Rina pelajaran yang susah." "Apa itu?" "Bahasa Inggris. Susah banget dipelajarin." Seketika Fandi tersenyum mendengarnya. "Semangat ya, kamu pasti bisa," ucap Fandi sambil memegang kepala Rina. Dan Rina pun hanya tersenyum. "Kalau kakak punya buku tentang pertanian, Rina boleh pinjem gak?" "Buat apa?" "Ya, pengen belajar lah. Rina pengen jadi petani tulen." "Cie, jadi butani nih." Mereka pun tertawa bersama. Dari jauh seraut wajah penuh cemburu.
melihat keintiman Fandi dan Rina. Dia begitu benci melihat gadis kampung itu. "Andin, ngapain di sini?" Tiba-tiba Niko sudah ada di sebelahnya. "Ngapain sih lo di sini?" "Lo yang ngapain? Lihat Fandi pacaran? Bukan urusan lo, mending lo pergi sana." "Din, apa sih kurangnya gue ke lo? Gue bisa kasih apa aja melebihi Fandi itu. Gue gak butuh apa-apa dari lo." Andin pun pergi meninggalkan Niko. Dan Niko pun frustasi karena selalu ditolak sama Andin. Niko melihat Fandi yang sedang berduaan dengan Rina. "Kenapa sih lo selalu unggul dari gua? Andin, cewek kampung itu, kenapa semua memilih lo? Gua benci lihat tuh unggul dari gue." Niko benar-benar merasa marah atas penolakan Andin dan melihat Fandi yang sedang berduaan dengan Rina. Sementara itu, di gedung rumah sakit jiwa, di sebuah lorong rumah sakit jiwa, seorang suster sedang membawa rangsuman untuk pasiennya. Ia terus berjalan hingga sampai di sebuah pintu bertuliskan ruang isolasi. Agak ragu dia membuka pintu itu. Seharusnya tadi dia mengajak suster yang lain untuk menemaninya ke ruang isolasi ini. Mengingat pasien yang ada di dalam memang sering tak terkendali. Ia membuka pelan-pelan pintu itu, dimulai dengan membuka kunci gembok. Setelah masuk ke dalam ruangan, suster itu menutup kembali pintunya. Nampak seorang lelaki tengah berbaring, tangannya terikat. Mendengar ada seseorang yang masuk, seketika pasien lelaki itu membuka matanya. "Selamat pagi. Maaf ya suster mengganggu. Sekarang waktunya sarapan," sapa suster itu dengan sangat ramah. Bibirnya tersungging senyum dengan manis. Pasien lelaki itu hanya diam, tak menjawab. Tangannya terus bergerak-gerak, ingin melepaskan tali yang terikat di tangannya. "Suster suapin ya. Suster bawa ayam goreng lu. Pasti kamu suka. Yuk, buka mulutnya." Pasien itu nampak tak menggubris ucapan suster itu. Tangannya terus bergerak. "Aku mau mati," ucap lelaki itu sambil terus berontak. "Tenang ya, jangan banyak bergerak," ucap suster itu. Dia paham keadaan pasiennya ini. Segera memencet tombol bantuan yang ada di sebelah kiri ranjang. Tombol bantuan sudah dipencet, namun tiba-tiba tali yang mengikat tangan pasien terlepas karena saking kuatnya dia berontak. Suster tersadar akan hal itu. Seketika wajahnya pun pias dan menjauh dari ranjang dan berjalan mundur. Pasien lelaki itu kini mulai mendekat. Suster pun begitu panik karena bantuan belum datang juga. Dia terus berjalan mundur hingga tak sadar ada tembok di belakangnya. Dia sudah terpepet. Keringat terus mengalir dari dahi dan di bawah hidungnya. Tangannya pun bergetar. "Tolong aku Tuhan," teriaknya dalam hati. Namun pasien lelaki itu kini sudah ada di dekatnya. Tangannya menjalar ke bagian dada suster itu, lalu meraba bagian inti dadanya. Tangannya sudah mau membuka kancing baju suster itu. "Jangan!" teriak suster. "Diam!" teriak lelaki itu di depan wajah suster. Aroma badan dan mulutnya begitu menyengat, membuat suster itu pun mual. "Jika kamu tidak mau mati, diam!" Suster itu hanya bisa menangis. Tubuhnya dihimpit oleh lelaki itu, dan
suster itu bisa merasakan ada sesuatu yang keras di antara selangkangan lelaki gila itu. Seketika, lelaki itu menggendong suster itu dan menghempaskannya di ranjang. Aroma bau ranjang yang menyengat benar-benar membuat suster itu mual dan muntah. Lelaki itu sudah membuka seluruh bajunya dan siap menggagahi suster itu. Melihat rudal lelaki itu yang sedang mengacung, membuat suster itu berteriak histeris. "Tidak!" Seketika, bantuan pun datang. Ada beberapa perawat laki-laki dan juga seorang dokter. Dengan sigap, perawat laki-laki itu menyergap pasien dan langsung mengunci tubuhnya hingga tidak bisa bergerak. Dokter pun menyuntikkan obat penenang kepada pasien hingga pasien itu pun tertidur dan tak sadarkan diri. Sementara itu, Andin berjalan terus menyusuri jalanan desa. Matanya terus mengeluarkan air mata, mengingat Fandi yang begitu dekat dengan wanita kampung itu. Dia pun terus berjalan hingga mendapatkan sebuah sungai besar di depannya. Seketika dia berteriak kencang di sana, lalu duduk bersimpuh sambil memeluk kakinya. "Apa kurangnya gue, Van?" ujar Andin pada diri sendiri. "Kenapa gue bisa sedalam ini sih sama lo?" Andin terus menangis, hingga tak sadar ada seorang di belakangnya. Mendengar ada seorang yang berdehem di belakangnya, dia pun menghentikan tangisnya dan spontan menoleh. "Sudah nangisnya," ucap Fandi, lalu duduk bersimpuh di sebelah Andin. Sontak saja membuat Andin syok. Dia pun langsung bungkam 1000 bahasa karena malu. "Kenapa sih lo cengeng banget? Udah cengeng, manja lagi," kata Fandi sedikit mencibir, namun ada senyum di bibirnya. Andin hanya diam, tak berkomentar. "Kenapa? Bisu apa gimana sih? Jawab dong," ucap Fandi sambil menggelitik Andin. Spontan saja Andin pun geli, namun pura-pura berontak. "Apaan sih? Dah sana pergi sama cewek kampung itu." "Jangan gitu dong, dia tuh punya nama. Rina namanya," ucap Fandi, nadanya lembut. "Bodoh amat. Kenapa sih lu? Jealous ya? Apa sih kurangnya gue ke lu? Gak ada. Kenapa lu gak pernah buka hati lu buat gue? Siapa bilang? Gue sayang banget sama lu, Van. Gue juga." "Bohong. Sayang lo sama cewek kampung itu." "Ya, dia juga gue sayang." "Apaan sih lu? Gue gak mau rasa sayang gue dibagi," pekik Andin, dan Fandi pun tertawa. Dengerin gue. Gue sayang sama lu karena lu sahabat gue." Seketika hati Andin terasa ngilu. Rasa cintanya hanya dibalas sebatas kata sahabat oleh Fandi. Namun dia masih bisa bersyukur karena baru kali ini sikap Fandi mulai melunak terhadapnya. "Lo mau kan jadi sahabat gue? Gue pikir-pikir dulu deh." Cie, sombongnya. Meskipun tertawa, kini hati Andin mulai membaik, walau hanya dianggap sebatas sahabat. "Gimana? Mau gak nih jadi sahabat gue?" Andin masih tak menjawab. Dia bingung mau menjawab apa, walau hatinya sudah merasa sedikit lega dan lapang. "Udah, jangan kebanyakan mikir. Kesempatan gak datang 2 kali loh." "Ih, lo tuh yang sombong. Teriak Andin yang langsung disambut tawa oleh Fandi. "Jarang-jarang kan gue ngomong gini ke cewek? Berarti lo cewek pertama yang gue lamar jadi sahabat gue. Gak usah ngomong lamar segala kali. Bikin baper tahu gak? Ya, itu urusan lo lah. Mau baper atau enggak. Nyebelin tahu gak sih? Nyebelin atau ngangenin? Dua-duanya. Ganteng juga ya.
percaya diri banget lu. Iyalah, mereka pun kini tertawa bersama. Tak ada lagi rasa benci dan dendam di hati Andin. Dia begitu bersyukur karena bisa berada di dekat Fandi seperti ini, dengan perasaan bahagia. Dan Fandi pun mulai membuka hatinya walau sebatas sahabat. Andin bertekad akan terus menjaga persahabatan ini walau harus mencintai Fandi dalam diam, karena dia percaya cinta tak harus memiliki, dan yang pasti cinta butuh pengorbanan. Fandi, bolehkah jika suatu saat aku mengharap lebih? Hanya waktu yang bisa menjawab. Andin menggernyitkan dahinya mendengar kata-kata Fandi. Tapi aku saranin jangan berharap. Kenapa? Karena berharap itu berat. Kalau harapan itu tak sesuai dengan keinginan kita, nanti bisa-bisa lo mati bunuh diri. Gue gak mau sahabat gue mati bunuh diri. Idih, apaan sih? Ngelantur amat ngomongnya, ujar Andin sambil memukul bahu Fandi. Au, sakit tahu, kata Fandi sambil mengusap-usap bahunya. Sorry, tapi setidaknya boleh nggak sekali aja gue bersandar di bahu lo? Boleh, bersandar aja sini, kata Fandi sambil menepuk-nepuk bahunya. Seketika Andin menyandarkan kepalanya di bahu Fandi. Ada perasaan bahagia bercampur haru, hingga setetes air mata membasahi pipinya. Andin langsung mengusapnya karena tak mau Fandi tahu. Sore itu begitu indah dirasakan oleh Andin dan Fandi. Tanpa disadari Fandi dan Andin, nampak dari jauh seseorang memperhatikan mereka. Begitu benci dan cemburu, bahkan ada dendam di dalam hatinya. Dasar cowok playboy, bajingan, gak cukup dengan satu cewek. Lihat aja nanti, akan gue buat lu nyesel nanti. Dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Hari demi hari Fandi semakin dekat dengan Rina, bahkan selalu menemui Rina ketika ada kesempatan. Walau Andin sudah bisa menerima hal itu, namun di hati kecil Andin masih merasa berat menjalani hari di mana selalu melihat kedekatan Fandi dan Rina. Hal itu membuat Niko semakin getol untuk mendekati Andin lagi. Ia berusaha untuk selalu memberikan perhatian kepada Andin. Gua lihat sekarang lu udah berubah, gak cemburu lagi, ujar Niko sedikit mencibir saat mereka sedang memetik kopi di kebun Pak Kades. Gak ada yang berubah dari gua. Hati gue masih sama seperti dulu. Segitu bucinnya lo sama Fandi. Andin masih diam, tak menanggapi ucapan Niko. Sebenarnya Andin risih jika Niko mendekatinya. Dia tidak suka sama sikap Niko yang cenderung memandang remeh terhadap orang lain hanya karena dia anak orang kaya. Bahkan terkesan sombong. Beda dengan Fandi. Meskipun dia anak orang kaya, tapi gak pernah sekalipun dia bersikap merendahkan orang lain. Dia membaur berteman dengan siapa saja. Ke kampus hanya naik motor. Beda dengan Niko yang naik mobil. Itu yang selalu membuat Andin menyukainya, bahkan bucin sama Fandi. Walau awalnya Fandi selalu cuek, tapi sekarang Fandi sudah mulai membuka hatinya meskipun hanya sebatas sahabat. Din, lo mau gak terima gua? Gua janji akan ngebahagiain lo lebih dari Fandi. Sorry Nick, gue gak bisa. Sikap Andin masih dingin dan terkesan mengabaikan Niko. Kenapa? Jangan bilang lo masih cinta sama Fandi. Meskipun, please berhenti deketin gue. Belum selesai Niko melanjutkan kata-katanya, Andin sudah memotong. Gue kurang apa sama lo sih, Din? Lo gak kurang apa-apa kok. Gue aja yang kurang srek sama lo, ujar Andin
dan berlalu meninggalkan Niko. Spontan saja, Niko langsung marah dan memaki Andin yang sudah pergi berlalu tanpa peduli. Anjing! Ini semua gara-gara Fandi. Dia selalu unggul dari gua. Awas saja, gua bakal balas lo. Lo harus ngerasain apa yang gua rasain. Tidak terasa, masa KKN kini sudah kurang 3 hari lagi. Semua program yang mereka buat di Desa Ciletuh ini sudah mulai berjalan dan beberapa masih dalam proses pembangunan. Tapi dipastikan akan terselesaikan dalam waktu dekat ini. 2 sejoli yang kini sedang dimabuk cinta tengah berada di sungai desa sambil menikmati sore. Dia adalah Fandi dan Rina. Keduanya memang selalu menghabiskan sore di sungai desa, walau tak pernah ada kata cinta yang terucap dari Fandi maupun Rina. Namun sikap mereka selalu mewakili perasaan itu dengan selalu memberi perhatian satu sama lain. Rina, kata Fandi, saat ini dia sedang tidur di pangkuan Rina. Aku akan pulang 3 hari lagi. Rina terkejut. Begitu cepat rasanya. Selama ini dia begitu bahagia bisa dekat dengan pujaan hatinya itu. Namun ada hal yang membuatnya takut. Dikala rasa cinta yang terus berkembang, namun perpisahan harus terjadi. Dan rasa cinta itu harus dipendam entah sampai kapan. Walau Rina tak berharap ataupun menuntut lebih dari Fandi, namun cinta yang tumbuh di hatinya tak bisa dibohongi. Dia memang benar-benar telah jatuh hati pada Fandi. Walau Fandi tak pernah mengungkapkan kata-kata cinta, tapi sikap Fandi yang penuh perhatian terhadapnya benar-benar membuat Rina bahagia. Rina kini gelisah dan murung mengingat Fandi yang akan kembali pulang, yang entah sampai kapan dia bisa bertemu lagi dengannya. Kenapa? Tanya Fandi. Seakan dia tahu apa yang Rina rasakan di hatinya. Gak apa-apa. Rina mencoba menutupi kegelisahannya dengan senyuman. Jangan bohong. Siapa juga yang bohong? Ih, Kak Fandi ini. Rina masih mencoba menyembunyikan perasaannya. Rina, iya Kak, aku mencintaimu. Spontan, kata itu pun bisa terlontar dari mulut Fandi. Dan sungguh mengejutkan buat Rina. Dia bingung bagaimana akan mengungkapkan kegelisahan hatinya. Cukup lama, tak ada yang memulai pembicaraan lagi, hingga Fandi bangun dari pangkuan Rina. Rina, maukah kamu menungguku? Menunggu apa? Menungguku kembali ke sini untuk melamarmu. Bagaikan angin sejuk menerpa hatinya. Rina sungguh bahagia mendengarnya. Tapi apa jaminan selama dia menunggu? Apakah Fandi bisa menjamin bahwa dia juga akan selalu setia menjaga hatinya selama jauh darinya? Itu yang membuat Rina ragu. Entahlah Kak, aku masih ragu. Apa yang kamu ragukan? Kita kan jauh, dan aku tak tahu sampai kapan kita akan berpisah. Kamu cukup percaya sama aku. Itu tidak cukup, Kak. Lalu, entahlah, sampai kapan aku bisa bertahan memendam rindu untuk... Belum selesai Rina meneruskan kata-katanya, Fandi sudah menutup mulut Rina dengan bibirnya. Walau awalnya dia terkejut, namun lambat laun Rina menikmati sentuhan lembut dari bibir Fandi. Bermain lidah hingga gigi mereka beradu. Cukup lama hal itu berlangsung hingga mereka tak sadar ada seseorang yang tanpa sengaja melihat mereka. Andin yang awalnya ingin mencuci pakaian di sungai malah mendapat sebuah pemandangan yang tak terduga, bahkan membuat hatinya hancur berkeping-keping. Dia kini memilih membuang muka karena tak kuat melihat adegan itu dan
memilih pergi menjauh dengan lelehan air mata yang tak bisa dibendung lagi. Andin mempercepat langkahnya hingga baju dan peralatan mandinya jatuh tercecer. Dia sudah tak peduli. Fandi dan Rina masih tetap berpagut, menikmati suara lenguhan yang tak dapat Rina tahan dari mulutnya. Hingga Rina kehabisan nafas, mereka pun melepaskan pagutan itu. Rina langsung diam 1000 bahasa. Dia tak bisa menggambarkan perasaannya. Maafkan aku, Rina. Fandi sungguh menyesal karena tak bisa menahan hasratnya pada Rina. Tidak apa-apa, Kak. Ini pengalaman Rina pertama kali. Fandi sedikit mengulas senyum karena dia orang pertama yang mencium Rina. Apakah kamu mau menungguku, Rina? Boleh tidak kalau Rina menjawab ketika nanti Kak Fandi mau pulang? Rina masih mau memikirkan betul-betul apa yang menjadi keputusannya nanti. Itu tidak masalah. Aku akan selalu menunggu kamu, Rina. Makasih, Kak, karena kakak mau menunggu Rina. Iya, Rina. Tak lama kemudian, datang seorang lelaki tua yang ternyata adalah Bapak Rina. Di sini kau rupanya, Rina. Nadanya sedikit tegas dan kaku, membuat Rina langsung terkejut dan berdiri menghampiri bapaknya. Bapak, sedang apa di sini? Seharusnya Bapak yang bertanya sama kamu. Sedang apa kamu di sini? Rina cuma ngobrol kok sama Kak Fandi di sini, Pak. Ayo pulang cepat. Sudah jam berapa ini? Sudah mau maghrib. Iya, Pak. Rina pulang, ujar Rina. Rina begitu menghormati dan segan kepada bapaknya. Kak Fandi, Rina pulang dulu ya, ucap Rina. Dan Fandi pun hanya tersenyum padanya. Spontan saja Bapak Rina langsung menarik tangan Rina dengan kasar. Ayo pulang. Tidak ada pilihan lain selain menuruti perintah bapaknya. Walau ada rasa tak enak hati pada Fandi karena bapaknya begitu menampakkan bahwa dia tak menyukai pemuda bernama Fandi itu. Tampak dari jauh seseorang menyeringai dengan begitu puasnya melihat adegan barusan. Dia telah berhasil membuat citra Fandi buruk di depan Bapak Rina. Para pecinta misteri yang budiman, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di channel 1001 Misteri. Sampai jumpa.